Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang ahli maksiat yang menjadi ulama besar. Ia adalah Malik bin Dinar. Kisah ketakwaan dan kesalehan Malik bin Dinar sangat terkenal di kalangan salaf, terutama para pegiat tasawuf. Beliau terkenal dengan zuhud dan kehati-hatiannya. Pemilik nama lengkap Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Masri tersebut juga piawai dalam ilmu agama. Beberapa ulama tabi'in dan generasi berikutnya banyak belajar dari sosok yang berprofesi sebagai pencatat buku ini. Tetapi siapa sangka Malik bin Dinar yang saat ini menjadi teladan ketaatan tersebut konon akrab dengan dunia hitam dan bergelimang dosa. Segala bentuk maksiat pernah ia lakukan semasa lajang, seperti mabuk-mabukan, menzolimi orang, memakan riba, dan lain sebagainya. Namun kehidupan Malik bin Dinar berubah ketika tiba-tiba beliau ingin menikah. Ia pun lantas mewujudkan hasratnya itu, menikah dan memiliki momongan seorang putri yang diberi nama Fatimah. Malik bin Dinar sangat mencintai anaknya tersebut. Kehadiran buah hati perlahan menyadarkan dan membangkitkan keimanan di hati Malik bin Dinar. Setiap kali bertambah besar, imannya pun meningkat dan maksiat di dalam kalbunya semakin berkurang. Fatimah memberikan perubahan besar dalam kehidupan Malik bin Dinar. Suatu ketika Fatimah pernah melihatnya memegang segelas khamar, maka anaknya tersebut mendekat kemudian menyingkirkan gelas tersebut sehingga tumpah mengenai bajunya, padahal usianya belum genap 2 tahun. Namun di saat hati Malik bin Dinar sedang baik dan keimanannya semakin meningkat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah mencabut nyawa Fatimah, anak sematawayang Malik bin Dinar. Kala itu pula Malik bin Dinar sangat kecewa dan frustasi karena anak tersayangnya meninggal. Pada saat itu pula Malik bin Dinar kembali kepada kehidupan yang sebelumnya, bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Siang malam dia mabuk hingga suatu saat dia terkulai lemah karena kebanyakan minum khamar. Akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi golongan manusia dipanggil untuk menghadap Tuhannya di padang mahsyar, dan juga dia dikejar oleh ular raksasa. Tetapi ada sebuah suara yang menyuruh ia lari ke gunung. Malik bin Dinar kemudian lari ke gunung. Dia sampai lemah seperti yang engkau lihat, katanya. Malik pun berlari sekencang mungkin ke arah gunung agar terhindar dari ular yang hendak memangsanya. Di atas gunung ia melihat anak kecil dan mendengar teriakan, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu ini, tolong ayahmu." Malik bin Dinar itu pun kaget bercampur bahagia. Fatimah yang meninggal di usia 3 tahun berada di tengah-tengah anak-anak itu dan akan menyelamatkannya dari situasi tersebut. Fatimah memegang tangan sang ayah dan mengusir ular dengan tangan kirinya. Sang ayah tak berkutik, ia laksana seorang mayat yang ketakutan. Fatimah lantas duduk di pangkuan sang ayah sebagaimana di dunia dulu. Kemudian ia berkata, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang cuman untuk tunduk hati mereka dan mengingat Allah?" Dan inilah awal mula kembalinya Malik bin Dinar ke jalan yang benar. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil yang setiap hari dan malam selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya. Namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i mengisahkan kisah itu. Ia mengatakan,
Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguk khamar, kemudian tidur dan tidak solat. Syekh Abu Bakar Al-Yaqutu wal Marjan fi Fadili Syahri Sya'ban dalam buku As-Sakaf Al-Islamiyah halaman 100. Setelah terbangun dari mimpinya, ia pun segera mandi dan keluar untuk solat berjemaah dan segera taubat. Namun ia kaget ketika memasuki masjid. Sang imam tengah membaca ayat yang sama seperti yang dibaca oleh Fatimah di dalam mimpinya. Sejak itulah Malik bin Dinar memutuskan untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah. Keteguhan ibadahnya dan mengabdikan dirinya untuk agama dan Sang Khalik menjadi teladan abadi sekalipun ia telah wafat pada tahun 130 Hijriah. Dan inilah sedikit kisah tentang pertobatnya Malik bin Dinar. Itulah kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk channel ini mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.